Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik edisi Sabtu 8 Februari 2025, hari biasa pekan keempat. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Satu hal yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil hari ini, yaitu ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk menyepi dan kehausan banyak orang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi. Kiranya bukan hanya untuk beristirahat, karena akhirnya mereka juga tidak beristirahat. Yesus mengajak para muridnya untuk menyepi setelah mendengarkan aneka cerita seputar karya mereka. Cerita keberhasilan atau kegagalan dalam karya belumlah cukup, perlu dilengkapi dengan refleksi pribadi akan apa yang sudah dilakukan dan kemudian mengevaluasinya. Tentu saja Yesus mengajak para muridnya untuk menyepi dan merefleksikannya itu. Hal ini dapat kita lakukan kalau kita masuk ke dalam ketenangan batin untuk mendengarkan kehendak Sang Ilahi. Mungkin ini pula yang menjadi maksud Yesus untuk menyepi. Kendati demikian, kerinduan dan kebutuhan rohani orang banyak harus tetap terpenuhi. Berkarya dan memenuhi kebutuhan rohani orang banyak, mencari ketenangan batin dan mengevaluasi diri, itulah dinamika hidup Yesus dan para murid-muridnya. Maka yang menjadi prioritas perutusan kita adalah bukanlah karya Allah saja, tetapi Allah sendiri. Semoga kita para murid-murid Yesus dapat merenungkan, dapat merefleksikan perutusan kita masing-masing. Semoga kita selalu dikuatkan, diteguhkan dalam melaksanakan tugas panggilan hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.